Marhaenisme bukan ide yang mati, ia hanya dibekukan oleh sejarah. Saya ingin membahas secara singkat sebuah gagasan Soekarno yang kemudian menjadi dasar perjuangan ideologi Soekarno, yaitu Marhaenisme. Marhaenisme adalah ideologi politik yang dirumuskan oleh Soekarno sebagai jalan ketiga antara kapitalisme dan komunisme. Nama Marhaen sendiri diambil dari seorang petani kecil yang ditemui Soekarno di Bandung, yang tidak menjual tenaga kerjanya tapi juga tidak hidup dari menyewa buruh. Ia bekerja mandiri tapi tidak tertindas. Sebelum saya lanjut membahas isi pokok gagasan Marhaenisme, terlebih saya ingin mengatakan bahwa pemikiran politik Soekarno semuanya berangkat dari satu central point yang sama, yaitu kebenciannya kepada kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Kebencian ini kemudian menjadi corak tersendiri yang membentuk struktur pemikirannya yang cenderung bertoleransi kepada semua musuh-musuh kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Pokok pemikiran Marhaenisme ini adalah sebagai simbol rakyat kecil. Ia bukan proletar seperti dalam Marxisme, tapi pemilik alat produksi yang tertindas dalam struktur feodal dan kolonial. Marhaenisme sangat anti kapitalisme dan kolonialisme, sistem yang membuat rakyat terhisap dan alat-alat produksi dikuasai segelintir elit. Marhaenisme juga bukan gerakan massa yang tumbuh dari bawah seperti sosialisme Eropa. Ia lebih merupakan doktrin yang disampaikan dari atas, dari pidato-pidato Soekarno yang memukau, tapi ketika Soekarno jatuh, ide ini ikut terkubur. Lalu, kira-kira apa relevansi hari ini? Di tengah krisis agraria, masyarakat kelas pekerja informal, ketimpangan digital, dan peningkatan jumlah pengangguran, semangat Marhaenisme masih relevan secara moral, tapi lemah secara struktural. Pertanyaannya, apakah saat ini kita butuh Marhaenisme bukan sekedar sebagai warisan pidato, tetapi sebagai sistem yang benar-benar melindungi rakyat kecil di tengah gempuran neoliberalisme digital dan oligarki nasional. Marhaenisme bukan ide yang mati, ia hanya dibekukan oleh sejarah. Jika kita ingin menghidupkan kembali, kita tidak bisa hanya mengutip Soekarno. Kita harus membangun ulang basis ekonomi politik yang membela rakyat kecil, tanpa karisma tunggal, tanpa jargon kosong. Terima kasih.